Cam Thomas bisa mencetak poin lebih hebat dibandingkan banyak bintang NBA. Tapi anehnya, nggak ada satupun tim NBA yang berminat untuk mengambilnya. 2 tahun lalu saat usianya masih 21 tahun, Thomas sudah mampu mencetak 40 poin nggak cuma sekali, 2 kali, tapi 3 kali beruntun. Dan ia merupakan pemain termuda dalam sejarah NBA yang bisa ngelakuin itu. Padahal sebelum serangkaian performa gilanya itu, Thomas hanya mendapatkan kurang dari 20 menit bermain per game. Ia benar-benar seperti monster yang mengamuk ketika sudah diberi kebebasan di lapangan. Bahkan faktanya, Thomas telah mencetak 40 poin lebih banyak dibandingkan legenda-legenda NBA seperti Tim Duncan, Scottie Pippen, dan Gary Payton, serta bintang-bintang NBA sekarang seperti Jimmy Butler dan Kawhi Leonard. Tapi masih ada banyak hal lagi yang bisa membuktikan dominannya Thomas di sisi offense. Seiring berjalannya waktu, performa Thomas selalu konsisten untuk meroket. Musim lalu ia mampu mencatatkan rataan 24 poin per game dengan persentase field goal 43,8% dan akurasi 3 point 34,9%. Sebagai perbandingan, rataan poin Thomas ini lebih tinggi dibandingkan sejumlah bintang-bintang NBA, mulai dari James Harden, Jaylen Brown, Pascal Siakam, Alperen Sengun, dan Tyrese Haliburton. Thomas telah membuktikan bahwa dirinya dapat memberikan produktivitas yang sangat bagus. Dia bisa ayam-ayamin musuhnya dan menembus benteng pertahanan mereka kapanpun yang ia mau. Tentu harusnya semua tim NBA mau punya pemain yang bisa diandalkan seperti ini, bukan? Sayangnya, bukan itu realita yang dialami Thomas di off-season tahun ini. Secara statistik, pemain seperti Thomas menurut gua layak mendapatkan kontrak dengan nominal yang cukup besar. Paling tidak ya sekitar 20-30 juta US dollar Amerika per tahun, atau sekitar 300-500 miliar rupiah. Tapi, jangankan mendapatkan banyak tawaran yang sejenis itu. Nggak ada satu tim NBA pun yang tertarik buat merekrutnya. Tapi, gimana hal tersebut bisa terjadi? Kok bisa nggak ada tim NBA yang percaya dengan kemampuan Thomas? Padahal dalam beberapa momen, ia telah menunjukkan bahwa ia bisa bermain setingkat dengan para mega bintang NBA lainnya. Bukannya Thomas merupakan tipe pemain yang sesuai dengan era modern ini karena ia sangat atletis dan bisa mencetak skor di mana aja. Apakah ia main curang? Atau sebenarnya Thomas tuh nggak sehebat itu? Ternyata, di balik kemampuannya yang luar biasa untuk mencetak skor, ada beberapa aspek krusial yang tidak terlihat di atas kertas yang membuatnya nggak bisa menarik perhatian tim-tim NBA lainnya. Dimulai dari pengaruhnya secara langsung untuk Nets. Thomas memang hebat dan kita jarang ngelihat atau bahkan nggak pernah ngelihat sama sekali ada pemain muda yang sehebat dirinya. Tapi produktivitasnya itu terlihat tidak memberikan efek apa-apa terhadap kesuksesan Nets. Saat Thomas mulai mencatatkan rataan lebih dari 20 poin per game pada musim 2023-2024 sampai sekarang, Nets nggak pernah masuk playoff dan bahkan nggak bisa meraih lebih dari 35 kemenangan setiap musim. Pastinya semua tim NBA memasang target untuk jadi juara. Dan jika Thomas sebagai opsi offense utama nggak bisa membawa Nets ke tingkat yang lebih tinggi, bagaimana ia bisa berkontribusi besar jika ia bermain bersama tim yang sudah jauh lebih matang untuk berkompetisi dengan kandidat-kandidat juara lainnya? Karena status Nets yang masih dalam proses rebuilding, banyak yang beranggapan bahwa Thomas hanya bisa mengumpulkan poin sebanyak itu karena memang timnya nggak diberi banyak tekanan untuk sukses saat ini. Tapi itu bukan satu-satunya hal yang diragukan dalam gaya bermain Thomas. Ia juga sering disebut sebagai ball hawk atau terlalu individu dan nggak mau passing. Musim lalu, percobaan field goal-nya mencapai 18,2 kali tembakan per game. Sebagai perbandingan, angka itu sama banyaknya dengan punya LeBron James, Kevin Durant, Trae Young, dan Steph Curry. Masalahnya, sisi playmaking Thomas juga disebut-sebut lemah. Dibandingkan 4 pemain bintang tadi, Thomas memiliki rataan assist paling rendah. Jadi banyak orang menilai Thomas hanya bermain untuk sekedar mencetak skor dengan strategi isolation saja. Ia jarang peduli untuk bermain secara tim yang dapat membuahkan keputusan cepat di lapangan. Padahal itu merupakan cara bermain yang dibutuhkan Nets. Defense-nya pun juga nggak bagus-bagus amat, di mana itu semakin menurunkan nilai jualnya sebagai seorang pemain. Thomas masih sering terlihat malas-malasan di sisi defense. Dia tuh kayak bocah yang selalu main maruk di lapangan dekat rumah kalian, cuma bedanya ini di NBA. Tapi sebagai pembelaan, sebenarnya itu juga nggak bisa disalahkan sepenuhnya kepada Thomas. Performa Nets dalam beberapa musim terakhir terlihat seperti mereka ingin kalah dengan sengaja, sehingga para pemain mereka pasti akan menurunkan intensitas defense mereka. Bagaimanapun itu tetap membuat Thomas dilabel sebagai pemain yang buruk. Dia tuh jadi kelihatan gak bisa ngapa-ngapain di lapangan, cuma bisa nyetak poin aja. Segala performa yang hebat itu pun hanya bisa terlihat karena Nets lagi cupu-cupunya, dan mereka hanya bisa mengandalkan Thomas sebagai jantung offense mereka. Seorang dengan tipe bermain seperti Thomas menurut gua hanya akan diandalkan sebagai pemain cadangan saja di tim kandidat juara. Maka dari itu akan terlihat gak masuk akal kalau Thomas diberi kontrak 20-30 juta US dollar per tahun karena nominal itu terlalu besar untuk apa yang ia bisa berikan di lapangan.
Itu hanya akan mempersempit ruang gaji mereka, terlebih di era sekarang di mana opsi yang dimiliki tim-tim NBA semakin terbatas karena aturan finansial yang semakin ketat. Belum lagi dengan riwayat cedera Thomas yang akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, karena musim lalu ia hanya bermain dalam 25 dari 82 game karena cedera hamstring. Mereka harus berpikir keras untuk merekrut suatu pemain dan mempertimbangkan resikonya. Tapi yang setelah ini juga jadi faktor yang semakin mempersulit Thomas untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Di off-season ini, Thomas berstatus sebagai restricted free agent. Artinya, jika ia telah menyetujui kontrak untuk bermain dengan tim baru, Nets bisa saja membandingkan kontraknya dan kembali mempertahankan Thomas untuk musim berikutnya. Jadi anggapannya percuma kalau tim lain setuju memberikan tawaran kepada Thomas, kalau pada akhirnya Nets memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk kembali mengambil dirinya. Lagi pula, tim-tim NBA di off-season ini memang tidak diberikan tambahan ruang gaji yang banyak, sehingga semakin mustahil bagi Thomas untuk pindah ke tim baru dengan kontrak yang sesuai dengan produktivitas offense-nya. Tapi pertanyaannya, bakal jadi seperti apa nasib Thomas ke depannya? Thomas berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di off-season ini. Gak ada tim yang tertarik dengan bagaimana ia berkontribusi di lapangan. Dan kalaupun mau, mereka gak punya ruang gaji yang cukup untuk mengambilnya. Bahkan faktanya hanya Nets saja dari 30 tim NBA yang saat ini punya ruang gaji yang paling fleksibel untuk Thomas. Nets pun memberikan 3 tawaran untuk Thomas. Pertama, kontrak 2 tahun sebesar 30 juta US dollar Amerika, namun terdapat team option pada tahun kedua. Artinya jika musim depan tidak berjalan sesuai harapan Nets, mereka bisa mengakhiri kontrak Thomas di off-season berikutnya. Kedua, kontrak 1 tahun sebesar 9,5 juta US dollar atau sekitar 156 miliar rupiah. Tapi dalam kontrak ini ia tetap bisa di-trade ke tim manapun. Thomas pun tidak mengambil 2 tawaran itu. Ia mengambil tawaran ketiga, di mana kontraknya hanya untuk setahun sebesar 6 juta US dollar atau sekitar 98 miliar rupiah. Sekilas ini memang nggak masuk akal sih. Orang macam apa yang mau menolak duit banyak dan memilih kontrak yang lebih kecil yang lebih beresiko lagi? Sepertinya Thomas punya ambisi lain untuk musim depan. Dalam tawaran kontrak ketiga, terdapat poin no trade clause yang artinya Thomas bisa menolak untuk di-trade oleh Nets. Menurut gua musim depan Thomas ingin membuktikan sekali lagi kalau ia bisa menjadi pemain sekelas bintang dan yang nggak dikenal sebagai tukang maruk. Selain itu, Thomas juga akan menjadi unrestricted free agent di off-season musim depan, di mana ia bisa semakin bebas untuk memilih destinasi yang ia mau jika semua berjalan sesuai rencana. Bagaimanapun, Thomas juga masih berusia 23 tahun. Ia masih memiliki banyak waktu untuk terus berkembang dan menurut gua, Thomas sudah sangat jago untuk usianya, terlebih dalam hal mencetak poin. Itulah episode kali ini. Cuma 90 ribuan jersey custom free design di Easy Sportswear, toko apparel basket nomor 1 di Indonesia. Serbu sebelum sold out. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.